Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dialami Rani, kita terhubung dengan Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Bapak Ben Perkasa Derajat. Pak Ben, selamat siang. Selamat siang, Mbak Tiffany. Baik, Pak Ben, sejauh ini dari KJRI bagaimana pendalaman terkait dengan kasus yang dialami oleh saudari Rani yang diduga menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus seperti ini, Pak Ben? Jadi memang banyak ya kasus-kasus seperti ini di sini. Kami hampir tiap bulan menerima kasus-kasus seperti ini, di mana laki-laki warga negara Tiongkok menikah dengan warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia. Untuk kasus RR ini, Reni ini, saya harus bilang ini secara jujur bahwa dari awal memang Reni sudah memahami bahwa ini adalah sebuah pernikahan. Bahkan tanggal 10 April di Bogor telah dilakukan pernikahan secara Islam, pernikahan siri. Atas dasar surat pernyataan nikah di atas materai itulah pada tanggal 20 Mei 2025 Dukcapil Kota Cuanco mengesahkan pernikahan ini di dalam suatu legalitas pernikahan Tiongkok yang sah. Jadi kalau mengenai ada penipuan terhadap Reni, tadinya diiming-iming kerja dan lain sebagainya, sebaiknya diinvestigasi ya di Indonesia. Tapi berdasarkan yang kami peroleh informasi di sini, baik dari pihak-pihak suami, keluarga, dan Pemda di sini, bahkan kantor urusan luar negeri di sini, ini tidak ada yang dinamakan suatu penipuan, pemaksaan, apalagi menjadi budak seks, pelecehan seksual, eksploitasi. Ini masalah rumah tangga biasa antara suami yang sah dan istri yang sah. Baik, Pak Ben, jadi kami klarifikasi satu kali lagi, artinya yang bersangkutan korban ini sudah mengetahui, bahkan sudah melakukan pernikahan siri terlebih dahulu di Bogor yang mungkin merupakan tempat asal dari korban, sehingga tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur ketidaktahuan, seperti yang narasi beredar di masyarakat sekarang ini bahwa korban bekerja atau pergi ke China, diiming-imingi sebagai ART, kemudian alih-alih bekerja sebagai ART, kemudian quote-unquote merasa dijebak, dilakukan atau ada pemaksaan pernikahan siri, itu tidak? Udah nikah siri di Bogor 10 April. Kita ada buktinya. Ada buktinya, ada buktinya, ada pernikahan siri, ada saksi, bahkan ada orang yang dianggap tadinya dikira itu ayah ibunya dari RR oleh pihak suami hadir di sana, dan tidak ada pemaksaan pernikahan 10 April itu. Kita punya bukti semua, adanya pernikahan, baik pernyataan pernikahan siri maupun foto-foto. Oke, jadi apa Pak Ben pendalaman sejauh ini? Karena dari narasi kemudian video yang kita terima yang juga beredar, pihak keluarga meminta, kemudian menangis, meminta anak atau cucunya dipulangkan karena terjebak dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang di sana. Ya, ini hanya urusan ketidakpuasan hubungan Pak Sutri. Ya, mungkin entah apa yang membuat si Reni tidak puas dengan pernikahannya yang hanya berusia seumur jagung. Tapi ada dua hal yang harus diklarifikasi. Satu, tidak ada yang namanya kekerasan seksual, perbudakan seks, eksploitasi terus-menerus, disiksa, disekap, itu tidak ada. Itu sudah kami selidiki, tidak ada. Itu hoax. Itu adalah kebohongan publik. Yang kedua, kami mendapat informasi dari Reni sendiri dan dari pihak-pihak suami, pihak-pihak kepala desa, dan semua unsur yang ada di Tiongkok ini, bahwa Reni udah tahu bahwa ini adalah pernikahan dari awal, dari sejak sebelum berangkat.
Oke, baik. Sudah ada bukti yang sudah dipastikan juga oleh pihak KJRI, kemudian juga sudah mengkonfirmasi dengan baik korban, suami tadi Pak Ben sampaikan, kemudian saksi-saksi yang melihat adanya pernikahan siri tersebut. Ini berlangsung sudah berapa lama Pak Ben? Tiba di Cina, tiba di Tiongkok 18 Mei. Oke, 8. Menikah di Bogor itu, menikah di Bogor 10 April. Ya, ada buktinya kita. Terus selama 10, paspor selesai 11 April. Visa selesai 9 Mei. 18 Mei berangkat ke Tiongkok, disertai suaminya itu, dan yang sekarang buron itu, Gun itu kok Gun. Mereka bertiga dengan sukarela, sudah keadaan menikah siri, naik Xiamen Air pada tanggal 18 Mei, dari Jakarta Soekarno-Hatta menuju kota Xiamen. Dari Xiamen menuju desanya itu, saya udah ke desa situ, itu kira-kira 1,5 jam perjalanan. Oke, baik. KJRI sempat bertemu dan melakukan komunikasi untuk meminta keterangan dan juga klarifikasi dari korban ini? Iya, berkali-kali. Kita lakukan terus-menerus secara intensif, terutama mendapat informasi dari Direktur Perlindungan WNI, Pak Yuda, sekarang udah jadi dubes di Abu Dhabi, itu mengenai adanya pengaduan dari Serikat Buruh Migran Sukabumi pada tanggal 17 September. Kita cek langsung, kita angkat telepon ke polisi daerah situ yang merupakan sahabat kita untuk supaya ditindaklanjuti. Langsung polisi datang setengah jam ke rumahnya RR dan suaminya ini. Oke, apa yang dituduhkan dan diberitakan tidak terjadi. Tidur satu kamar, Pak Sutri sudah melakukan hubungan Pak Sutri berkali-kali, normal. Oke, jadi, baik. Langsung dipisah, langsung. Oke, karena ada pengaduan Indonesia, kita pisah. Yang tadinya tidur sekamar, jadi RR di lantai 1, suaminya di lantai 2, tetap di kamarnya. Oke, sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Oke, baik. Dari hasil komunikasi yang digali dari korban, apa motif dari korban kalau kita bilang mengucapkan atau menyampaikan informasi yang tidak seperti dengan faktanya. Kemudian yang kedua Pak Ben, tadi Pak Ben sebutkan terkait dengan suami korban saat ini kondisinya belum diketahui atau masih buron begitu ya Pak? Enggak. Oh enggak. Oke. Tadi kondisi suaminya bagaimana Pak dengan adanya keadaan seperti ini? Kemudian keterangan yang didapat dari KJRI untuk suaminya? Kagetlah suaminya, orang rumah tangga biasa, adem ayem, kok tiba-tiba di berita-berita Indonesia disebutkan jadi perbudakan, seksualitas, diperkosa, eksploitasi terus-menerus, dijadikan objek seks, disiksa, disekap. Nggak ada semuanya itu. Dan itu membuat mereka, suami dan keluarga, menjadi gusar. Dan semakin gusar, semakin tidak dilepas si Reni. Kalau seandainya tidak ada berita-berita kebohongan publik, yang terutama disampaikan oleh pengacaranya di sana, lupa saya namanya, itu ya nggak terjadi seperti ini, lebih simpel. Kita sudah menangani masalah ini sering banyak. Kalau di Tiongkok ini semakin viral, semakin susah. Kayak di Indonesia. Baik, Pak Ben. Terakhir Pak Ben, tadi dari keterangan yang kami dapat, polisi di Indonesia masih memburu warga negara asing, kemudian juga ada 2 WNI yang berperan sebagai perantara dan juga pembuat dokumen palsu. Terkait dengan hal ini, bagaimana Pak Ben? Itu satu inisial A ya. A itu selama RR menunggu keberangkatan itu tinggal di rumah A tanpa paksaan. Ya. Itu warga negara Indonesia yang sekarang buron. Bahkan pernikahannya juga dilakukan atas peran si A itu. Ya. Kalau yang warga negara asing itu G, inisial G, itu dia yang kayaknya menjadi caloknya yang si suami ini. Jadi ada 2 pihak nih, ada yang dari pihak Indonesia, ada yang dari pihak Tiongkok. Tapi yang pasti suami itu udah membayar banyak, baik kepada calok di Indonesia maupun calok di Tiongkok untuk mengawini, menikahi si Reni ini.
Oke. 450 juta kalau dirupiahin. 400. Dan itu 50 juta yang telah dikeluarkan oleh suami untuk bisa menikahi Reni. Oke. Dan itu kemarin diminta, tapi enggak. Yang paling membuat mereka gusar adalah berita-berita tidak benar menghebohkan di Indonesia. Mereka minta supaya kita mengklarifikasi dan menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kemarin Reni di hadapan Gubernur Jawa Barat sudah menyampaikan ketika ditanya memang tidak terjadi tindak kekerasan sama sekali. Bahkan segores kuku aja nggak ada. Reni sehat walafiat, gemuk, putih, cantik, nggak ada bekas-bekas eksploitasi seks seperti yang diberitakan di media-media Indonesia. Oke, Pak, itu uang 450 juta itu sebagai apa ya, Pak? Diperuntukannya untuk apa? Artinya memang sebelumnya ini mereka sama sekali tidak mengenal, sehingga warga negara China ini memang ingin mempersunting wanita Indonesia dijadikan sebagai istri, kemudian dicarikan oleh perantara ini, atau bagaimana? Iya, itu praktek biasa, Mbak Tiffany. Dan ini bukan ada ratusan kali warga negara Indonesia yang mengalami hal yang sama. Rata-rata sih sekitar 80% menjadi bahagia dan ini ya. Tapi 20% tuh ya pengen cerai, pengen pulang, pengen ini. Namanya juga orang nggak kenal terus kita nikah dengan orang itu ya. Tapi ini praktek yang sebenarnya harus diberantas di Indonesia. Jadi laki-laki Tiongkok kan susah cari wanita yang mau dinikahi, Mbak. Jadi carilah wanita asing, itu semacam harus bayar ke agen gitu ya, untuk mendapatkan wanita ya. Apalagi kayak Reni ya, cantik dan bersih ini, itu semakin mahal ya. Jadi nggak ada harganya karena mereka liar, memang mafia. Jadi dikasih fotonya kali, terus dikasih video, ini harganya segini gitu. Baik, terima kasih. Dibayar, di Indonesia dibayar. Baik, terima kasih Pak Ben Perkasa Derajat, Konsul Jenderal RI di Guangzhou, sudah memberikan keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan kasus ini. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Selamat siang Mbak Tiffany, sehat juga.